saya Wina Alifah yang juga pernah memandu acara Roadshow Lensa Surabaya. Ya, selamat sore Wina. Selamat sore Yohan. Assalamualaikum Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohan, ini kita masih menunggu kedatangan narasumber ya. Kalau Yohan sendiri kapan terakhir datang ke Masjid Ampel? Mungkin untuk ziarah atau juga untuk sholat berjamaah di sini. Masih ingat nggak kapan terakhir datang ke Masjid Ampel? Karena waktu saya di sini ya di Surabaya itu sering sekali ya, kalau masalah itu bulan lalu Wina. Karena tinggalnya juga di dekat sini kan Yohan ya, nggak jauh ya? Sering-sering juga ke situ Wina. Iya, baik. Betul. Menarik itu di sana Iya, betul. Suaranya pun sendiri bagus sekali. Iya. Menarik di sini. Betul. Baik, Yohan, kita akan segera mulai ya karena sudah hadir narasumber. Silakan Bina selengkapnya, nanti juga Profesor Sido Wijaya bisa bertanya-tanya berinteraktif melalui nomor teleponnya di 0811 331047 dan itu tadi SMS-nya, dan kalau teleponnya di 031596 1040. Baik, terima kasih Yohan. Selamat sore Profesional Sido Trijaya. Seperti tadi diinformasikan Yohan bahwa program Lensa Surabaya sore hari ini hadir disiarkan langsung dari Masjid Kebanggaan kita, yaitu Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Dan saya sendiri beserta tim tentunya merasa terhormat bisa hadir di sini untuk kembali menggali sejarah Masjid Agung Sunan Ampel. Untuk itu sudah hadir narasumber sore hari ini ada Pak Zaid Muhammad Khan, Sekretaris dan Bidang Sejarah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pendengar setia Sido Trijaya. Ya. Di Ampel ini tercatat sebuah masjid pusat keagamaan yang tertua di Jawa Timur. Tapi sebenarnya di Indonesia ya. Kalau ada yang lebih tua itu kakeknya beliau. Cuma dikubur oleh Jamal bin Husain. Setelah generasinya Sunan Ampel itu tahun sekitar 1390-an beliau datang ke tanah Jawa. Baik. Ya, kita juga masih menunggu kedatangan Pak Irfan Haryanja, Ketua Forum Komunikasi Pengelola Objek Wisata Surabaya. Tapi kita akan mulai langsung bincang-bincang sore hari ini. Pak Z, kita akan flashback sebentar ya Pak, kilas balik sejarah dari Masjid Sunan Ampel ini. Kalau dari tahun ini referensi yang saya baca Pak Z, tahun 1421, abad 15 ini berarti ya Pak ya. Sejarahnya dulu seperti apa mulainya berdiri? Tentu tidak langsung semegah seperti sekarang ini ya Mas ya. Iya, betul sekali. Jadi ini tidak lepas daripada dukungan masyarakat, dukungan para santri daripada Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri menurut penelitian dari kami, dari pengurus itu sekitar tahun awal kedatangan beliau pada tahun 1390. Tapi ada para sejarah yang menulis pada abad berdiri masjid ini pada tahun sekitar 1421. Tapi setelah kami teliti 1420-an itu kami juga pernah sharing ya dengan beberapa sejarah bahwa sekitar ya perkiraan itu 1420-an. Jadi menurut penelitian kami itu dari bentuk nisan itu ya, itu yang betul adalah 1390-an ya. Namun nisannya itu Sunan Ampel wafat pada tahun 1449 pada usia 93 tahun seperti itu. Dan berdirinya masjid pada tahun 1396. Itu seperti itu. Namun demikian ada sebuah catatan 1421 ya. Di prasasti itu ada 1421. Itu renovasi pembangunan kembali yang ke depan itu seperti tsunami seperti itu. Jadi kalau menurut penelitian kami itu akan memang tersambung gitu kan. Namun ditulis di situ pada tahun 1421.
Padahal itu sebuah pembangunan kembali. Iya. Jadi bukan awal berdirinya ya Pak? Awal itu berdirinya 1396. Iya. Baik. Ya. Dan waktu itu memang Sunan Ampel sengaja membangun ini sebagai pertanda dimulainya syiar Islam di Jawa Timur, begitu Pak Zaid? Jadi syiar Islam itu diawali oleh kakek beliau ya. Iya. Kebetulan kakek beliau Jamaluddin Husain itu Syekh Jamaluddin Husain bersama kedatangan beliau bersama Maulana Ishaq kakak Sunan Ampel, kakak beda ibu ya. Iya. Jadi Sunan Ampel itu yang satu ibu, tidak ada hanya Sunan Ampel saja. Jadi yang beda ibu itu ada Said Ali Butato yang dimakamkan di Gresik gitu. Nah, itu kakak beliau. Namun awal jadi kejayaan Islam itu seperti kalau kita flashback ya, seperti perang Islam ya atau Indonesia, itu kan ada dua yang tercatat. 17 Agustus 1945, tapi ada 10 November. Nah, 10 November ini kita memperebutkan kembali bangsa kita, bangsa Indonesia ini memperebutkan kembali kemerdekaan itu. Nah, Sunan Ampel itu seperti itu. Jadi seperti perang itu, ada perang Uhud, ya, ada perang Khandaq. Nah, perang Badar itu yang keberhasilannya itu. Seperti itu. Makanya sampai ada pujian-pujian itu yang di dalam salah tadi itu ketika menyambut sang pejuang Rasulullah dan yang lainnya para sahabat itu, karena kemenangan itulah, nah, kejayaan itu. Nah, sama seperti kejayaan yang istilahnya dicetak diukir oleh Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel itu pada generasi pada saat beliau ketika dalam keperjuangan beliau berhasil dan ada sebuah akulturasi budaya. Baik. Selamat datang untuk Pak Irfan Haryanja, Ketua Forum Komunikasi Pengelola Objek Wisata Surabaya. Sudah lengkap sekarang narasumber yang hadir. Kita masih kilas balik sejarah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Untuk statusnya sendiri, Masjid Agung Sunan Ampel ini sudah termasuk bangunan cagar budaya ya Pak Zaid sekarang ini? Betul sekali, ya, cagar budaya, dan ada beberapa titik seperti di sini ada 3 zona ya. Zona inti itu adalah di makam Sunan Ampel itu sendiri. Zona penunjang itu ada di masjid. Karena zona penunjang itulah yang ada beberapa nilai, dan nilai itu berhubungan dengan sejarah, berhubungan dengan pendidikan, berhubungan banyak di situ, jadi banyak filosofi yang tertanam jadi yang di dalam masjid yang lama, di dalam tiang-tiang saka itu zona penunjang. Dan zona pendukung ya, zona penunjang. Zona pendukung adalah di tempat di mana ada pasar seperti Pak Irfan ya, mungkin bisa jadi pasar seng. Iya, kalau di Bekah ada pasar sengnya Ampel itu seperti itu. Itu adalah zona pendukung di mana dulu yang itu yang sempat dirilis oleh Sunan Ampel tentang itu peningkatan perekonomian sekitar wilayah Ampel. Iya, baik. Kalau dari sudut pandang Pak Zaid sebagai salah satu pengurus dari Masjid Agung Sunan Ampel, daya tarik bagi jamaah atau juga wisatawan ya Pak ya, karena ini juga merupakan salah satu ikon wisata religi. Daya tarik dari Masjid Sunan Ampel sendiri ini apa Pak? Karisma Sunan Ampel dengan keberhasilannya melakukan syiar Islam di Jawa Timur, atau mungkin juga kekhasan wilayah di sekitar Ampel ini yang juga menjadi daya tarik, karena suasananya kan khas sendiri ya Pak ya, sampai aromanya pun khas, seperti kalau kita jalan-jalan di Mekah di sekitar Masjidil Haram itu, untuk yang mungkin kangen dengan suasana tanah suci itu kadang ke Ampel aja agak-agak mirip. Daya tarik dari Masjid Ampel sendiri ini apa kalau dari sudut pandang Pak Zaid?
Sebetulnya memang berbeda ya, ada beberapa sudut pandang, beberapa kacamata Iya. dari berbagai bangsa dan berbagai apa namanya itu visi mereka dari melihat itu. Namun yang menurut saya yang daya tarik yang sangat unik dan menarik itu adalah akulturasi budaya yang Iya, pernah iya. diukir atau diciptakan oleh Sunan Ampel itu menjadikan beberapa bangsa itu bersatu di dalam satu tempat itu. Ini yang ada di antara lain di Ampel ya, di sekitar Ampel ini, dan apa namanya itu seperti di Afrika. Kalau yang pernah saya tahu itu di Afrika, di Maroko ya, di Maroko itu ada kota tua di Maroko itu, di kota Fas ya, di kota Fas itu mirip sekali dengan di Ampel. Ada sebuah peradaban, dan situ ada apa namanya itu bahasa yang dipergunakan, ada beberapa bahasa sama seperti di sini. Ada bangsa Barbang yang seperti itu, ada bangsa yang lain seperti itu. Hanya yang ada kemiripan Itu juga menjadi daya tarik ya Pak ya. Daya tarik. Jadi banyak sekali daya tarik itu. Namun yang uniknya itu ada sebuah akulturasi budaya dan sebuah peradaban yang di mana di situ ada beberapa bangsa dan agama tentunya yang bisa bersatu jadi satu, dan tidak apa namanya itu ada perbedaan namun bisa menyatu seperti itu ya. Jadi satu sama lain saling menghormati, itu yang paling unik menurut saya itu. Ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali Profesional Sindo Trijaya, termasuk Anda yang ingin berinteraksi, boleh silakan nanti bisa menelpon, mengirimkan SMS juga WhatsApp. Nanti juga kita tentunya akan berbincang dengan Pak Irfan Haryanja. Sekarang kita kembali dulu ke Yohan. Ya, baik.